Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 MI yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi persiapan STS atau PTS genap fikih kelas 6 semester 2 yang terdiri dari 2 bab, antara lain bab 4 jual beli dan bab 5 pinjam meminjam. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak tidak tertinggal pembahasan materinya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rangkuman materi bab 4 jual beli. Pengertian dan hukum jual beli. Jual beli menurut bahasa berarti al-bai'i, at-tijarah, dan al-mubadalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran barang saling merelakan dengan cara-cara tertentu. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh. Macam-macam jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang. 1. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun. Contohnya, jual beli dengan sistem ijon, jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan, jual beli sperma atau air mani binatang jantan, jual beli barang yang belum ada di tangan, dan jual beli benda najis. 2. Jual beli sah tapi terlarang. Seperti jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat, jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan sehingga tidak mengetahui harga pasarnya ya anak-anak. Yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Ya, jadi kalau ada barang yang masih ditawar orang lain itu kita tidak diperbolehkan untuk membelinya ya. Cari barang yang lain saja. Yang kelima, jual beli dengan menipu seperti mengurangi timbangan atau ukuran. Dan yang keenam, jual beli alat-alat untuk maksiat. Rukun jual beli. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada 5 macam, yaitu 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Barang yang diperjualbelikan, 4. Alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, yaitu uang, dan yang kelima akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Syarat sah jual beli. 1. Baligh, 2. Berakal sehat, 3. Tidak ada pemborosan, 4. Suka sama suka. Ingat-ingat ya. Kemudian syarat sah barang yang diperjualbelikan. 1. Barang itu suci, 2. Barang itu bermanfaat, 3. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain, 4. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli, dan yang kelima, barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Ya, jadi anak-anak kalau ada barang yang bukan milik kita itu kita tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Sekarang kita belajar khiyar ya. Pengertian khiyar. Pengertian
Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya, ya. Jadi intinya khiyar itu adalah memilih, ya, memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jadi masih berada di tokonya, ya, di tempat jual belinya. Yang kedua, ada khiyar syarat. Yaitu apa? Hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Ya, contohnya membeli baju untuk adik, ya, atau untuk kakak. Saya beli, ya, tapi nanti kalau adik saya tidak cocok atau tidak muat ukurannya, boleh saya tukar, ya, besok. Nah, seperti itu. Itu ada syaratnya. Yang ketiga ada khiyar aib, yaitu hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang. Jadi contoh, kalian membeli sepatu, ketika di toko terlihat bagus sekali sepatunya, sedangkan pas kalian sudah di rumah, sudah pulang, ternyata ada salah satu lem yang tidak menyatu di ujung sepatunya. Nah, ini kan aib, ya. Jadi berhak untuk menukar atau meneruskan atau membatalkan jual beli, ya, kembali ke tokonya lagi. Paham, ya, anak-anak, ya? Rangkuman materi bab 5. Pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah istilah fikih yang disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tetapi bisa menjadi wajib atau haram, sunnah atau makruh sesuai dengan keadaannya. Syarat pinjam meminjam. 1. Syarat bagi peminjam dan yang meminjamkan adalah baligh, berakal sehat dan tidak dipaksa, ya, sesuai keinginan hatinya, tidak dipaksa. Nomor 2, syarat barang yang dipinjamkan, yaitu barangnya harus apa? Bermanfaat dan bendanya tidak rusak saat dikembalikan. Yang ketiga, syarat ijab kabul adalah dapat dimengerti kedua belah pihak dan mualah. Rukun pinjam meminjam. A. Ada mu'ir, ya. Mu'ir ini adalah peminjam. B. Ada musta'ir. Musta'ir itu orang yang meminjamkan. C. Musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Dan harus ada ijab kabulnya, ya. Harus ada serah terimanya. Contohnya kalian meminjam buku di perpustakaan, jadi kalian harus ke petugas perpustakaan terlebih dahulu, bilang kalau kalian meminjam buku. Nah, kemudian kewajiban kalian apa kalau sudah meminjam? Bagus, harus merawat barang pinjaman dengan baik dan tidak merusaknya, ya. Semangat belajarnya anak-anak. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.